Ayah Roman Reigns meninggal dunia. Shayna Baszler tanding di Bloodsport lagi. Anak Kevin Owens siap menjadi superstar WWE. Ludwig Kaiser cedera di Raw kemarin. Dan The Wyatt Six versus The Bloodline. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Ayah Roman Reigns meninggal dunia. The Bloodline sudah menguasai WWE selama bertahun-tahun melalui Roman Reigns, The Usos, Solo Sikoa, dan untuk beberapa waktu tahun ini, The Rock. The Bloodline bukan hanya sebuah faksi, tetapi garis keturunan keluarga Samoa Anoa'i. Salah satu anggota paling awal dari keluarga tersebut adalah Sika Anoa'i. Ia dikenal sebagai salah satu anggota tag team The Wild Samoans. Tetapi para fans modern mungkin lebih mengenalnya sebagai ayah dari Roman Reigns. Tanggal 25 Juni, Sika Anoa'i meninggal dunia pada usia 79 tahun. Kabar meninggalnya Sika datang dari keponakannya, Jarus Anoa'i, melalui postingan Instagram miliknya. Dengan kesedihan yang mendalam, saya sampaikan berita meninggalnya mantan anggota Hall of Fame, Polaivao Leati Sika Anoa'i. Ia meninggal dunia dengan tenang pada tanggal 25 Juni. Sika adalah sosok yang disegani, yang kontribusi dan warisannya telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Kenangannya akan terus hidup melalui prestasinya dan banyak kehidupan yang ia sentuh. Ia memiliki banyak hal, seorang ayah yang pekerja keras, seorang saudara yang penyayang, seorang paman yang mendukung, dan seorang kakek yang membanggakan. Ia adalah teman yang disayangi banyak orang, anggota keluarga yang penyayang, yang kehangatan dan kebaikannya tak terbatas, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Warisannya akan terus menginspirasi dan mengangkat generasi mendatang, mengingatkan kita tentang dampak kehidupan satu orang terhadap banyak orang. Beristirahatlah dalam cinta, Paman Sika. Sika memulai karir gulatnya pada tahun 1973 di Stampede Wrestling milik Stu Hart bersama saudaranya Ava. Mereka menyebut diri mereka sebagai The Wild Samoans dan bergulat dalam beberapa promosi sepanjang dekade tersebut sebelum menemukan ketenaran terbesar mereka di WWE. Sika memiliki beberapa momen hebat sendiri, bergulat dengan Hulk Hogan untuk memperebutkan kejuaraan WWE dan berkompetisi di WrestleMania 4. Tetapi Wild Samoan lah yang paling dikenangnya. Ia dan Ava adalah juara tag team dunia WWE 3 kali. Dan pada tahun 2007, mereka mendapat kehormatan dengan pelantikan WWE Hall of Fame. Kami dari Roland Extra menyampaikan belasungkawa terdalam kami kepada keluarga Sika Anoa'i. Semoga beliau beristirahat dengan tenang. Shayna Baszler tanding di Bloodsport lagi. Dalam postingan di Twitter, Josh Barnett mengumumkan bahwa bintang WWE Shayna Baszler akan bertanding di Bloodsport 11 pada tanggal 28 Juli. Tetapi lawannya belum disebutkan dalam pengumuman tersebut. Shayna Baszler sebelumnya melakoni debutnya di acara Bloodsport 10 milik Josh Barnett pada tanggal 4 April, di mana ia mengalahkan Masha Slamovich. Shayna Baszler adalah mantan juara tag team wanita WWE dan juara wanita NXT. Ia juga mantan petarung di UFC. Menurut kalian, apakah Shayna Baszler itu pantas masuk ke skena juara dunia lagi di WWE? Komen di bawah. Anak Kevin Owens siap menjadi superstar WWE. Tampaknya akan ada pegulat generasi kedua di cakrawala dunia WWE. Karena Kevin Owens telah mengungkapkan bahwa putranya telah melangkah ke ring gulat untuk yang pertama kalinya. Dengan tinggi lebih dari 200 cm, di usia hanya 16 tahun, putra Kevin Owens lebih besar dari banyak superstar WWE saat ini, termasuk ayahnya. Ia tampaknya siap mengikuti jejak ayahnya dari segi fisik, dan kini ia telah mengambil langkah pertama untuk berpotensi menjadi pegulat suatu hari nanti. Owens selalu terbuka terhadap gagasan putranya bergulat, tetapi telah menjelaskan bahwa itu bukan sesuatu yang akan ia paksakan kepadanya. Namun, saat berbicara dengan NHL Now, Kevin Owens memberikan informasi terbaru tentang status putranya dalam hal gulat profesional. Ia naik ke ring untuk pertama kalinya. Itu mungkin sebuah jalan. Sungguh mengagumkan melihatnya. Dengan WWE, saya dapat membawanya ke tempat terbaik untuk memulai pelatihan. Senang melihatnya tertarik dan setidaknya mencobanya dan melihat apa yang terjadi.
WWE telah memiliki banyak pegulat generasi kedua, ketiga, dan keempat selama bertahun-tahun. Dengan daftar pegulat saat ini dipenuhi dengan mereka, mulai dari Cody Rhodes dan Charlotte Flair hingga anggota The Bloodline. Sekarang masih harus dilihat apakah putra KO akan menjadi pegulat berikutnya. Terkait karir Owens sendiri, saat ini ia fokus untuk melawan The Bloodline. KO telah bekerja sama dengan Randy Orton dalam beberapa bulan terakhir untuk melawan mereka. Dan kini mereka mendapatkan bantuan dari juara WWE, Cody Rhodes dalam pertikaian tersebut. Ketiganya akan bekerja sama di Money in the Bank untuk bertanding melawan The Bloodline dalam upaya terbaru mereka untuk mengalahkan grup tersebut. Menurut kalian, apakah mereka bertiga bisa kalahkan The Bloodline di Money in the Bank? Komen di bawah. Ludwig Kaiser cedera di Raw kemarin. Ludwig Kaiser telah menikmati peningkatan sebagai bintang tunggal dalam beberapa minggu terakhir. Tetapi WWE mungkin harus menghentikannya setelah ia dilaporkan cedera di Raw minggu ini. Kaiser bertanding dalam pertandingan 1 lawan 1 melawan Bron Breakker setelah Bron itu menghantamnya dengan spear minggu lalu. Namun, pertarungannya melawan Bron Breakker berakhir dengan diskualifikasi setelah Ludwig diserang oleh Sheamus. Ada laporan mencatat bahwa Ludwig Kaiser cedera selama pertandingan itu. Belum diketahui cederanya secara spesifik, juga tidak jelas seberapa serius cederanya saat ini, karena orang-orang menunggu informasi lebih lanjut untuk melihat sejauh mana masalahnya. Hal itu memaksa WWE untuk mengubah kualifikasi pertandingan tangga Money in the Bank yang akan datang. Minggu depan, Sheamus, Drew McIntyre, dan Ilya Dragunov akan bertanding untuk mendapatkan tempat di acara premium berikutnya itu. Namun, dicatat bahwa Ludwig Kaiser awalnya dimaksudkan untuk berada di pertandingan itu, tetapi telah digantikan oleh Ilya Dragunov karena cedera yang menimpanya. Sepanjang karir Ludwig Kaiser, ia telah bekerja sebagai bagian dari sebuah faksi bersama Gunther yang fokusnya adalah hanya ke Gunther. Ia telah digunakan untuk membantu membangun Gunther. Namun, sejak Ludwig Kaiser melawan mantan rekan satu timnya, perhatian tertuju padanya sebagai pegulat tunggal yang sedikit menjauh dari Gunther. Meskipun mereka berdua belum resmi berpisah dan bisa saja kembali bersama kapan saja, Ludwig Kaiser telah diberi kesempatan untuk menunjukkan keahliannya sendiri baik di atas ring maupun di mikrofon. Sebagai pegulat Jerman yang tetap di WWE, Ludwig Kaiser berharap dia cukup bugar untuk berkompetisi dan berperan dalam acara premium Bash in Berlin yang akan datang, yang akan berlangsung di Berlin, Jerman bulan Agustus ini. Menurut kalian, apakah Ludwig Kaiser bisa memenangkan suatu kejuaraan tahun ini? Komen di bawah. The Wyatt Six versus The Bloodline. WWE telah lama dikenal karena perpaduan antara atletisme dan penceritaan. Dan di bawah arahan kreatif Triple H, perusahaan tersebut berfokus pada narasi jangka panjang yang menjanjikan untuk memikat penggemar selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Selama berada di Pat McAfee Show, Triple H menjelaskan pendekatan penceritaan WWE, khususnya mengenai The Bloodline dan kemungkinannya bertemu dengan The Wyatt Six. Ketika ditanya tentang ketidakhadiran Roman Reigns, Triple H memberikan wawasan tanpa membocorkan hal-hal spesifik. Ia menekankan kompleksitas alur cerita The Bloodline, mengisyaratkan kembalinya Roman Reigns yang signifikan. Ini bukan sekedar strategi jangka pendek, tetapi narasi yang dibuat dengan cermat, yang melibatkan anggota roster saat ini dan bakat-bakat baru. Triple H mengisyaratkan bahwa elemen kunci dalam penceritaan jangka panjang ini adalah Solo Sikoa, yang kini telah mengklaim gelar The Tribal Chief. Solo Sikoa membentuk faksi sendiri, membawa Tama Tonga, Tonga Loa, dan Jacob Fatu, yang menambah kedalaman dan intrik pada alur cerita yang terus berkembang. Triple H menyebutkan bahwa ide-ide kreatif terus mengalir, dengan rencana agar alur cerita ini terungkap secara bertahap. Jumlah orang yang masih harus datang, jumlah alur cerita yang masih harus digulirkan, dan kemudian itu membuat saya bertanya-tanya tentang, baiklah, jadi kedepannya, apapun yang berputar di sekitar The Bloodline, apapun yang berputar di sekitar The Wyatts, wah, jika keduanya bersatu, itu pasti menarik. Sarannya bahwa visi WWE tentang potensi bentrokan antara The Bloodline dan The Wyatt Six akan membuat ramai para fans WWE. Ia mengisyaratkan bahwa sebesar apapun Roman Reigns, ada lebih banyak yang dipertaruhkan daripada sekedar kembalinya satu orang. Triple H berkata, mereka berpikir jangka pendek, berpikir hari ini, berpikir jangka menengah, lalu berpikir jangka panjang, dan terus-menerus merencanakan masa depan. Masa depan sangat cerah saat ini.
Gagasan tentang dua faksi kuat ini yang akhirnya bertemu itu sangat menggoda. The Bloodline, dalam bentuk apapun di masa depan, melawan The Wyatt Six yang penuh teka-teki, menjanjikan momen yang harus disaksikan dalam sejarah WWE. Pertarungan potensial ini bukan sekedar keputusan booking dadakan, tetapi puncak dari narasi yang dibangun dengan cermat, yang dirancang untuk melibatkan penggemar dalam jangka waktu yang lama. Tidak jelas di mana Roman Reigns cocok dengan semua itu, tetapi orang harus membayangkan WWE telah membuat beberapa ide untuknya. Menurut kalian, The Bloodline pimpinan solo atau pimpinan Roman yang bisa kalahkan The Wyatt Six? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. For love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing con